Ya itu yang tekstual misalnya. Iya. Ya kan kalau misalnya saya kan Nadine ya kunut gitu kan. Iya. Kalau nggak kunut bukan berarti kafir gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Saat ini kembali kita di podcast Merah Putih. Seperti biasa kita hadirkan tamu-tamu yang istimewa. Dan seperti biasa kita akan mengupas hal-hal yang terjadi di negeri ini. Saat ini sudah hadir bersama kita Mbak Putri Lestari. Mbak Putri Lestari. Beliau ini adalah Ketua PMII tahun 2019 sampai 2021. Yeah. Ya, saat ini sudah demisioner. Yeah. Tetapi baru saja ya turunnya Mbak Putri. Baru saja Sabtu kemarin. Apa kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik kabar saya. Yeah. Nah, ini bagi kita ini yang usianya sudah seperti saya dan di atas saya ini, bersyukur juga ada anak muda yang masih mau keluar dari kenyamanan dari dunianya untuk masuk ke pergerakan, untuk menyuarakan sesuatu yang kurang di negeri ini. Nah, ini kenapa ini Mbak? Pengen tahu dulu ini. Kenapa Mbak Putri mau gitu? Yang lain di saat yang lain masih seneng lihat K-pop gitu. Gitu ya. Mbak Putri malah bahasnya politik kan gitu. Ya karena memang sejak awal saat kemudian saya membayangkan saat saya jadi mahasiswa gitu, karena saya ada keinginan untuk belajar. Saya juga tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau biasa dikenal dengan PMII. Di situ saya menemukan teman diskusi gitu, yang kemudian membicarakan keresahan kita atas kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Kita ketemu dengan teman-teman diskusi, istilahnya kalau kenapa kemudian kita ataupun saya itu tidak memilih berada di kampus saja, karena saya merasa bahwasanya kalau saya hanya bergerak di dalam kampus gitu, kehausan saya akan ilmu pengetahuan atau ruang-ruang berdiskusi itu tidak bisa difasilitasi secara penuh oleh kampus gitu. Jadi saya karena PMII adalah organisasi eksternal kampus, jadi kemudian saya ikut PMII dan di sana saya menemukan ruang diskusi dengan orang-orang lain, nggak hanya diskusi tentang politik, diskusi tentang berbagai hal. Jadi hasrat belajar saya itu bisa terpenuhi saat saya kemudian diskusi bareng teman-teman yang lain. Mbak Putri ini kayaknya masih muda banget. Kalau boleh tahu usianya masih berapa ya? Ya nggak muda-muda banget juga sih Pak. Saya udah 24 tahun. 24 tahun masih sangat muda. Iya. Masih kuliah? Masih, saya semester akhir sekarang sedang mengerjakan skripsi. Di jurusan apa? Saya jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Oh, UNS juga. Iya. Lalu kenapa keingintahuan Mbak Putri di luar dunia kampus ini bisa mendorong Mbak Putri mau gitu bergabung di PMII? Sedangkan di kampus sendiri kan juga sudah ada ya. Secara internal mereka juga sudah ada organisasi yang ada di kampus gitu. Apa kurang menarik? Iya, kurang menarik. Karena kebanyakan kalau organisasi internal yang ada di dalam kampus itu kan orangnya sama, istilahnya monoton atau sesuatu yang dilakukan itu jelas dan pasti gitu. Oh, teman-teman yang setiap hari sudah ketemu ya. Iya benar. Sedangkan kalau di organisasi eksternal kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai mungkin dari berbagai daerah, berbagai pemikiran, bahkan berbagai latar belakang kebudayaan gitu. Yakin itu alasannya? Bukan karena kalau internal itu banyak campur tangan dari pihak kampus? Yakin saya. Soalnya kan kalau kita lihat gitu ya, ada perbedaan pandangan sedikit saja antara organisasi mahasiswa internal itu dengan pihak rektorat misalnya contoh. Itu pasti akan akan muncul sebuah sanksi. Seperti itu atau enggak, Mbak? Justru kalau yang saya lihat, kalau organisasi internal kampus itu cenderungnya nyaman karena semua yang kemudian diselenggarakan bisa terfasilitasi oleh kampus gitu. Secara pendanaan.
secara pendanaan, secara berbagai kegiatan gitu, atau mungkin kemudian pembina juga dapat dari di kalangan dosen gitu. Sedangkan kalau di organisasi eksternal itu kayak ada tantangan tersendiri saat kemudian berada di sana. Harus mencari sumber dana sendiri. Iya, itu salah satunya, gak hanya sumber dana, istilahnya harus struggle sendiri dengan teman-teman gitu, dengan kesadaran yang sama. Tapi saya lihat mungkin yang di eksternal sama internal itu ada perbedaan di sisi kebebasan ya. Mungkin itu gimana Mbak? Kalau yang di kampus itu kan semuanya harus lapor ke ini dulu, ke rektorat dulu, sebelum bikin statement misalnya keluar. Tapi kalau yang eksternal ya sudah, ketika itu disepakati organisasi, share ke masyarakat gitu. Iya, sangat bisa. Asalkan yang jelas, karena kalau organisasi internal kan tetap punya ADRT, tapi ADRT itu berada di bawah kampus, harus berada di bawah naungan kampus. Sedangkan kalau organisasi eksternal kan ADRT ataupun peraturan organisasi yang kemudian jadi pedoman berorganisasi itu kan setara nasional ataupun secara organisasi itu kelembagaan berdiri gitu. Itu yang kemudian asalkan kemudian setiap keputusan tidak menyeleweng dari peraturan organisasi ataupun ADRT tidak masalah gitu. Iya. Artinya kan berarti yang eksternal lebih bebas ya. Lebih independen. Lebih independen dalam berekspresi. Iya. Kalau PMII sendiri berdiri sejak kapan, Mbak Putri? PMII sebenarnya sejarah berdirinya panjang, tapi yang jelas itu pada tanggal 17 April 1960. Itu ada nggak story tersendiri kenapa kemudian mahasiswa ini bergabung mendirikan PMII? Ada, jelas ada. Atas dasar keresahan mahasiswa Nahdien pada saat itu. Nahdien berarti di NU ya? NU. Iya. Karena dulu sebelumnya sampai sekarang masih secara berafiliasi kultural, ke NU? Masih ya. Secara kultural, tapi secara keorganisasian kami masih independen gitu. Oh gitu. Tapi karena memang secara kesejarahan kita berada di bawah naungan NU pada zaman dulu. Jadi secara kesejarahan kita masih terikat, juga secara kultural, secara paham keagamaan kita masih ada afiliasi dengan NU gitu. Iya. Makanya kalau NU lebih santun ya. Iya. Berarti PMII juga lebih santun ya. Iya. Pernah nggak PMII ini sendiri yang di Solo ya? Pernah bersuara keras kepada instansi atau kepada siapa gitu? Nah mungkin ini perbedaan kami ya, anak-anak muda Nahdien dengan yang lain gitu. Kalau misalnya di kalau ketemu kiai cium tangan gitu. Iya jelas kalau itu. Tetap takzim sama guru-guru kita, sama kiai-kiai kita. Tapi kalau untuk dalam hal mungkin mengkritisi sesuatu, mengkritiki kebijakan dan sebagainya, karena kita memang basisnya mahasiswa, basisnya pemuda, jadi ya kayak jiwa-jiwa pemuda kita masih bergelora gitu. Masih kemudian ada semangat untuk kemudian melakukan gerakan gitu. Soalnya kita namanya juga pergerakan gitu, pergerakan mahasiswa Islam. Tapi itu pernah dilakukan. Misalnya PMII berseberangan pandangan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau instansi yang ada di negeri ini misalnya, pernah dilakukan? Pernah. Sering? Ya kita saat kemudian kita menentukan keputusan, istilahnya sebut saja kita berdemonstrasi gitu ya, menyatakan pendapat saat kemudian ada kebijakan yang kita rasa tidak kita sepakati gitu. Tidak ditegur sama guru-gurunya? Sama tidak, asalkan NU? Masih tidak asalkan masih, karena saat kemudian kita memilih untuk berdemonstrasi, yang jelas kami punya alasan jelas saat kemudian kita turun ke jalan atau melakukan demonstrasi. Contohnya gitu. Bisa dicontohkan? Contoh misalnya saat kemudian kemarin Omnibus Law atau kemudian dalam mengkritisi isu-isu yang terkini gitu. Omnibus Law itu sendiri NU juga nggak setuju ya? Ada beberapa yang tidak disepakati oleh NU. Tapi khususnya PMII tidak setuju? Iya, tidak setuju. Di pasal yang mana? Bukan kemarin. Di pasal yang mana, tapi kalau Omnibus Law kan undang-undang sapu jagat yang begitu banyak, saya tidak hafal pasalnya satu persatu. Yang dipermasalahkan oleh PMII jelas dari kami, dari hasil kajian kami, yaitu berkaitan dengan ya saat kemudian Omnibus Law itu disahkan gitu. Jadi keresahan kita adalah keresahan yang berkaitan dengan eksploitasi alam secara besar-besaran. Ya mungkin di satu sisi karena kita juga saat berdiskusi kita menimbang dari berbagai sisi gitu ya.
ada di Omnibus Law juga ada sisi pendidikannya, ada sisi investasinya yang barangkali kemudian mendorong untuk supaya Omnibus Law segera disahkan. Tapi kita melihat bagaimana kemudian eksploitasi alam saat kemudian Omnibus Law sudah disahkan, secara eksploitasi alam secara besar-besaran, juga kemudian nanti ada masyarakat adat yang rentan yang ada di sana. Nah, itu barangkali yang kita perjuangkan, lebih ke sisi lingkungan hidupnya. Ya, mungkin dari sisi investasi itu menarik. Itu bisa jadi menarik, tapi kan kita menimbang bagaimana yang kemudian perlu kita kritisi dari kebijakan ini gitu. Kalau secara menyeluruh dari undang-undang itu lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Dari hasil diskusi kami lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Iya, karena kita juga diskusi dengan berbagai elemen, tidak hanya PMI saja gitu. Ada pepatah ya, banyak orang mengatakan, kalau kita teriak-teriak hanya di luar, itu ya kita tidak bisa merubah sesuatu gitu. Dari banyak organisasi itu yang akhirnya masuk ke legislator, menjadi seorang legislator, masuk ke legislatif ya. PMI sendiri anggotanya juga banyak yang saat ini menjadi seorang legislator. Kalau untuk keanggotaan ya, karena memang secara jelas di ADRT kami gitu, bahwasanya untuk sebagai anggota PMI itu tidak boleh terlibat secara aktif di dalam partai politik. Tidak boleh berpolitik praktis. Bukan tidak boleh berpolitik praktis, tapi tidak boleh menjadi anggota partai politik. Kan berbeda, tidak boleh berpolitik secara aktif ataupun saat kita kemudian memilih, itu kan juga tapi politik ada aktif gitu. Tokoh-tokoh barangkali yang saat mungkin ini ada alumni di Indonesia ataupun kemudian ada. Alumni jelas ada. Jelas ada. Siapa salah satu ada yang ingat? Ada beberapa alumni dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu yang kemudian jadi jajaran yang ada di Indonesia gitu, misalnya Bu Khofifah Indar Parawangsa. Oh, itu dari salah satunya beliau gitu, dan yang lain-lain. Bu, kalau di DPR ada Bu Lulu Nur Hamidah dan lain-lain sebagainya. Karena percuma juga kalau nanti tidak ada hasil yang lahir dari PMII dengan sebuah idealisme yang begitu bagus, tetapi tidak disalurkan di saluran yang ada secara konstitusional kan gitu. Karena apapun yang terjadi di negeri ini hanya bisa dirubah lewat jalur konstitusi kan gitu. Berarti memang harus jadi legislatif gitu. Saya tidak sepenuhnya sepakat dengan itu sih. Boleh. Sekarang tidak sepakatnya di mana? Itu yang tak tunggu. Kami basisnya kan memang PMI itu kan adalah organisasi pengkaderan gitu. Kita basisnya basis kaderisasi gitu. Mungkin ada beberapa ruang yang secara instan ataupun secara aktif bisa melakukan perubahan gitu. Misalnya menduduki posisi eksekutif ataupun legislatif yang itu jelas kemudian arahnya kemana gitu. Sedangkan kita tidak hanya bergerak di situ, mungkin ada ranah-ranah keagamaan, ranah-ranah pendidikan, ranah-ranah sosial, ranah-ranah profesional, itu yang kemudian memang sejak mungkin dipandangnya hari ini organisasi eksternal juga PMII gitu, atau organisasi eksternal yang lainnya memang mungkin mengarah pada isu-isu sosial atau politik atau bergerak dalam bidang politik. Tapi yang memang kita geluti ataupun upaya kaderisasi yang kita lakukan itu tidak hanya bergerak dalam bidang politik gitu. Sosial. Ada karena memang mungkin ada ruang-ruang di masyarakat itu yang perlu kita butuhkan, istilahnya mahasiswa, pemuda, penerus generasi yang akan datang gitu kan. Yang dibutuhkan tidak hanya politisi-politisi saja gitu kan. Yang dibutuhkan juga agamawan-agamawan yang kemudian mengedepankan moderasi beragama. Itu barangkali dari kita juga mendorong untuk istilahnya kita sebut anggota dan kader itu sahabat dan sahabati gitu. Sahabat dan sahabati kita dorong untuk menjadi pendidik yang istilahnya manusiakan manusia dan sebagainya, itu jadi lebih mengarahnya ke sana gitu. Jadi artinya bergerak ke sesuatu yang langsung ya. Artinya misalnya melihat lingkungan, oh di sini kok anak-anak mudanya pada sering mabuk, sering bandel-bandel, kita masuk lewat jalur agama ke situ. Artinya langsung ingin merubah keadaan tapi secara langsung. Secara skupnya lebih kecil. Kan tidak semua dari anggota yang banyak, tidak semua bisa jadi menteri gitu. Barangkali satu dari sekian ribu orang bisa jadi berpotensi untuk jadi tokoh penting gitu dalam suatu negara. Tapi kan ada anggota ratusan yang lain yang kemudian
mungkin bisa bergerak untuk melakukan perubahan di masyarakat dalam skop yang lebih kecil. Bahkan ada beberapa dari sahabat-sahabat yang memang mungkin kita dorong untuk bergerak di masyarakat, misalnya di dusun, di desa, di daerah masing-masing, di Karang Taruna gitu, yang memang butuh mahasiswa-mahasiswa dengan pemikiran yang maju dan kreatif. Gitu. Kalau itu kan kita berbicara di skup sosial ya, benar. Karena pemuda ini juga dibutuhkan di skup kenegaraan kan gitu. Nah, saya lihat kalau yang di organisasi lain ya, misalnya kayak banyak lah tokoh-tokoh HMI dan yang lainnya itu yang kemudian menjadi sekjen partai, kemudian menjadi menteri, menjadi kepala daerah, menjadi DPR gitu. Ini kenyataannya juga nggak idealisnya nggak muncul seperti ketika mereka masih muda kan gitu. Itu kenapa? Kalau menurut Putri? Gini sih, mungkin karena kalau saya sendiri pemikirannya bukan seperti itu. Barangkali memang saat muda kita tidak kemudian langsung paham bagaimana realitas kehidupan yang ada di masyarakat gitu. Saat kemudian kita muda, apalagi mahasiswa, kita baru bertemu dengan sesama mahasiswa yang istilahnya belum punya beban hidup gitu. Beban kita hanya beban perkuliahan dan beban organisasi barangkali. Beban organisasinya kan sedikit gitu. Sedangkan itu dari sisi finansial ya. Itu dari sisi finansial. Ekonomi. Ya, dari sisi yang lain dalam hal ideologi. Kok saya rasa bukan karena idealismenya yang hilang. Saya mempertimbangkan pasti ada misi ataupun yang kemudian tujuan lebih besar yang menjadikan beliau-beliau ataupun tokoh-tokoh itu menduduki jabatan tersebut gitu. Itu kalau dari kenyataannya kan kalau dia punya misinya seperti apa? Karena sampai endingnya karir mereka turun, karir mereka jatuh, juga tidak ada yang sesuatu yang istimewa yang diberikan ke negeri ini kan gitu. Ya karena atau mereka semua takut melawan arus seperti itu. Barangkali itu yang saya duga bahwasanya hari ini kalau kita membicarakan mengenai permasalahan negara atau permasalahan pemerintahan gitu secara sistemik. Karena generasi di usia Pak Putri ini ke depan ini mungkin 10-20 tahun lagi yang harusnya menduduki di posisi penting di negeri ini kan. Nah, kalau nggak dimulai dari sekarang, melihat dulu berkaca. Ini senior saya kok jadi biasa-biasa saja ya. Padahal waktu di organisasi itu kelihatannya sangat sangat ini dinamis gitu ya, progresif ya. Tapi kok sekarang jadi biasa-biasa saja gitu. Mungkin yang biasa yang dinampakkan, yang tidak dinampakkan saya nggak tahu. Dalam artian saat kemudian saya melihat kalau yang tidak dinampakkan itu biasanya rumahnya ada berapa, mobilnya ada berapa, itu tidak dinampakkan. Tapi kalau prestasi kan harus butuh dilihat, bukannya untuk menyombongkan diri, tetapi memang agar yang lain juga ikut-ikutan berprestasi kan gitu. Nah, kalau ini kembali ke organisasi ini sedang ada proyek apa? Bukan proyek, barangkali pandangan ke depan bagaimana kemudian yang sedang dilakukan, yang kita lakukan hari ini. Pergerakan maupun aktiviti yang dilakukan. Pergerakan yang saat ini sedang kami lakukan jelas karena kemarin kita sempat terhambat dalam kondisi pandemi. Jadi mahasiswa, organisasi mahasiswa di kondisi pandemi itu kan benar-benar kesusahan kita. Yang biasanya kita aktif berdiskusi, kita aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara langsung, dan harus kemudian itu semua harus kita pangkas untuk kegiatan langsungnya kita gantikan dengan kegiatan daring. Dan saat ini kemudian sudah, alhamdulillah pandemi sudah mereda dan kita bisa melakukan aktivitas secara langsung. Nah, itu yang barangkali yang perlu kita adaptasi lagi. Adaptasi saat kemudian bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri untuk bergerak di kondisi pasca pandemi gitu. Kalau kebanyakan diskusinya tentang apa ini, Pak? Banyak, karena kita ada tingkatan-tingkatan tertentu. Karena di PMI itu kan ada rayon dalam tingkatan fakultas.
komisariat tingkatan universitas dan cabang tingkatan kota ataupun kabupaten. Kalau di tingkatan rayon biasanya kita kajian berdasarkan kajian diskusi fakultatif. Jadi kajian berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing yang sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan fakultasnya, atau bahkan terjun di dunia risetnya, di dunia yang ada di sana. Kalau hasil dari diskusi-diskusi itu apa juga langsung bisa diaplikasikan ke masyarakat atau ke? Kalau secara keseluruhan belum karena ya. kita baru melakukan penempaan diri. Masih justru yang kemudian kita dorong untuk sahabat-sahabat itu kita nggak bisa langsung mengaplikasikan kepada masyarakat. Justru yang kita perlu banyak belajar dari masyarakat. Karena yang seringkali shock culture-nya mahasiswa kan biasanya kaget saat terjun ke dunia masyarakat. Masih baru membuat catatan-catatan, riset. Ya. Kalau activity misalnya dari sisi pendidikan atau dari sisi agama itu yang dilakukan, ada enggak? Ada kegiatan rutin yang dilakukan, tapi bukan hanya bersama anggota, tapi bersama masyarakat. Ada beberapa kita lakukan kemarin terakhir saat dengan masyarakat kita bakti sosial, saat kemudian pandemi itu kita bagi sembako dengan masyarakat yang ada di sekitar sekretariat. Kita juga sering kadang-kadang sama masyarakat kajian bersama, kajian bareng gitu. Lebih banyaknya sholawatan, tahlilan dan sebagainya gitu, maulidan gitu. Itu biasanya kita bareng masyarakatnya di situ. Pernah ngadain ini nggak, pengajian virtual gitu? Sering kita ngadain pengajian virtual. Di channel apa? Tidak di channel, kita biasanya via Zoom atau via Google Meet. Via gitu. Zoom. Ya. Biasanya mengundang ustadz atau dari anggota sendiri? Tergantung kegiatannya. Kalau misalnya kegiatannya cakupannya luas, kita biasanya undang ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Kalau untuk cakupannya mungkin cakupan anggota saja yang kemudian kita hadirkan, kita meminta sahabat-sahabati untuk mengisi, karena memang ada dari anggota kami itu juga basicnya dari pesantren gitu, supaya kalau untuk pengajiannya sendiri pengajian secara umum atau sudah kajian atau sudah mulai membahas per ayat gitu? Kita bukan kajiannya per ayat, jadi ada berbagai kajian, ada bisa jadi kajian fikih, ada kajian bedah buku gitu ya. Ada kajian mungkin kasus tertentu dalam hal agama gitu biasanya. Itu menarik, ini mungkin sekali-kali kita ngikut ini karena tim produksi kita ini masih banyak yang tersesat kayaknya. masih butuh dorongan mental agama, perlu dibenarkan mentalnya. Kalau Mbak Putri sendiri rencananya ini pengen lulus kapan ini? 2 bulan lagi insya Allah. Oh, udah segera ya. Kebetulan kan anak saya juga di UNS, tapi udah lulus Desember kemarin sih. Arsitek ya. Tapi agak kecewa juga gitu. Kenapa Pak? Kecewanya gini, yang dulu itu ketika lulus gitu kan ada acaranya, ada seremonialnya, ini wisuda gitu. Kemarin itu sudah tidak ada wisuda. Pengen punya foto pakai toga aja, foto sendiri di depan kantor rektorat itu. Mungkin nanti ngalami juga sama. Atau kalau yang ini sudah boleh ada ini kalau seremonial. Terakhir besok Sabtu itu masih belum ada wisuda langsung, belum diperbolehkan. Berarti kalau Mbak Putri sendiri nih kan jurusannya seperti itu. Nanti lulus? Kalau linear sebagai guru ke depan. Guru ya? Oh, pendidik juga. Kalau linear, Tapi kayaknya pantas juga jadi pendidik. Gitu ya Pak. Amin. Kalau misalnya ternyata jalannya tidak ke pendidik misalnya, apakah tetap diterima? Tetap diterima. Namanya jalan ini harus jadi karyawan swasta gitu. Kayaknya nggak cocok. Ya tidak masalah sih kalau misalnya tidak masalah sama jalan hidup gitu. Karena biasanya sih orang kalau sudah kantoran gitu ya lupa dengan pergerakannya gitu. Yang tadinya aktivis pergerakan gitu. Ketika dia sudah kantoran
waktunya sudah habis, ya sudah. Akhirnya jadi orang yang biasa saja, tidak peduli dengan yang lain kan gitu. Kalau saya beda mungkin. Oh, beda. Nanti ini yang nonton banyak, nanti bisa ditagih kalau ternyata besok sama saja kan gitu. Nah, Mbak Putri, kalau PMI sendiri berdiri tanggal berapa tadi? 17 April 1960. 17 April. Oh, berarti sudah lewat ya. Ya, kalau kemarin pas hari jadinya itu hari lahir itu kegiatannya apa? Ada kegiatan? Kebetulan kemarin waktu hari lahir kita ada makan bersama sama apresiasi seni, karena kebetulan kemarin waktu Ramadan, jadi kita buka bersama sama apresiasi seni. Oh gitu. Yeah. Seni maksudnya? Karena ada teatrikal atau musik gitu. Teatrikal, pentas musik, baca Gitu. puisi. Di mana itu? Rebana. Itu kita mengadakannya di Gedung Unu Mojosongo. Gedung Unu Mojosongo. Yeah. Oh ya, tahu saya. Iya. Yeah. Karena pernah nginepkan saksi di sana, diusir sama pengurus. Pak, ini kantornya ndak boleh untuk nginep yang berbau-bau politik gitu. Akhirnya dipindah waktu Pilkada Solo kemarin. Nah, terus kedepannya ini dalam waktu 1 atau sampai 2 bulan ke depan ini kan kita juga belum tahu pandemi seperti apa gitu. Ada ndak ini dari diskusi PMI sendiri tentang apa nih yang mesti direview oleh pemerintah ini, yang belum sesuai dengan keinginan rakyat gitu? Kalau sejauh ini kita belum berfokus pada isu secara nasional ya, karena memang kita baru ini fokus ke dalam. Bagaimana fokus untuk menghidupkan lagi organisasi, bagaimana fokus untuk melakukan upaya kaderisasi gitu. Karena kekhawatiran kita, terutama di kalangan mahasiswa, kekhawatiran kita saat kemudian muncul mengenai ekstremisme beragama dan sebagainya, itu yang lebih kita khawatirkan gitu. Jadi yang lebih kita dorong adalah untuk melakukan upaya kaderisasi gitu, sama perbaikan organisasi setelah masa pandemi. Wah, NU banget. Iya. Artinya masih membuat citra bahwa Islam itu tidak seperti yang ada di berita-berita gitu. Artinya mulai ada sebuah pengertian bahwa Islam itu harus seperti ini gitu. Memang itu saat ranah gerak kita saat kemudian berada di kampus seperti itu. Memang karena di kampus barangkali teman-teman banyak berbagi belajar banyak hal gitu, bertemu dengan banyak orang juga, tapi kadang-kadang yang kita khawatirkan saat kemudian muncul paham-paham yang kemudian paham-paham radikal ataupun mohon maaf paham ekstrim gitu. Jadi yang kita upayakan saat bergerak di kampus terutama ya kita menyebarkan paham toleransi beragama, menyebarkan paham itu Islam hanya untuk anggota ya. Tidak, sasarannya ya syukur-syukur bisa ikut anggota, kalau tidak ya minimal kita menyebarkan tentang moderasi beragama gitu. Kalau rata-rata anggotanya semua masih mahasiswa? Semua mahasiswa, karena memang basis kami itu mahasiswa anggota. Tapi ada nggak sih kemungkinan memang paham-paham radikal itu masuknya dari kampus gitu? Sangat memungkinkan, bukan dari kampusnya, di dalam kampus. Di dalam kampus sangat memungkinkan, karena meskipun saya kan juga mahasiswa misalnya, saya bisa membawa paham di dalam kampus gitu, meskipun tidak dari kampus gitu. Jadi kampus sangat memungkinkan untuk menjadi ruang-ruang semacam itu. Makanya yang kita upayakan saat kita berada di dalam kampus ya kita menebarkan paham Islam yang moderat. Karena di kampus sendiri juga bebas ya, kita bersosialisasi, mengajak untuk apapun bisa ya. Gitu. Sudah sampai ada pernah melihat kejadian bahwa ini anak ini kayaknya arahnya ke situ gitu. Saya pernah ikut terlibat di situ. Karena pernah ikut terlibat gitu. Bukankah Putri saya dari kecil didikannya NU ya? Saya didikannya NU, saat kemudian kenapa bisa tersesat? Ya karena
dulu saya SMA, dari paham-paham semacam itu kan lewatnya SMA. Saya SMA ikut Rohis, jadi saat kemudian saat Rohis di kampus saya diketahui ikut Rohis, jadi istilahnya di follow up sama orang-orang kakak-kakak yang ada di kampus, di kader diikutkan kajian. Kebetulan saya kenal sama kakak-kakak PMI yang kemudian jangan kemudian langsung jangan, ya nggak apa-apa, coba pelajari dulu, karena saya dapat insight lain, gitu, dapat paham yang lain. Jadi saya mempertimbangkan, kok dalam kajian ini ada yang tidak sesuai dengan kajian yang saya pelajari sebelum-sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam ini biar juga banyak yang tahu gitu. Gitu ya. Oh, ini kalau arahnya ke sini ini berarti sudah miring-miring ini. Mending saya jauhi kan gitu. Gitu. Misalnya dalam hal sosial gitu. Apalagi misalnya antara peran laki-laki dan perempuan gitu. Yang mungkin kalau menurut saya peran laki-laki dan perempuan itu sama saja gitu kok dalam sosial gitu ya. Kadang-kadang kok saya rasa itu terlalu dibatasi gitu, ataupun dalam ranah gerak terlalu dibatasi, bahkan dalam ritual keagamaan. Mungkin kalau di NU basisnya kan kita istilahnya sambil sudah diminum ya. Boleh. kita memang memegang mazhab gitu. Terus yang kemudian kajian yang disampaikan oleh kakak-kakak pembimbingnya itu Islam semuanya sama gitu, kayak yang sering kemudian dikedepankan kebangkitan Islam atau pan-islamisme sebutannya gitu. Juga selain itu misalnya saat ada karena kebetulan saya juga dari jurusan pendidikan sosiologi antropologi, jadi saya sangat sepakat dengan adanya keragaman gitu, yang kemudian dalam diskusi ataupun lingkaran-lingkaran kajian itu seringkali diperdebatkan dalam hal perbedaan agama gitu. Karena saya rasa keyakinan atau keagamaan seseorang tidak bisa dipaksakan, dan kita pun juga tidak bisa mendominasi gitu loh. Ya pihak agama-agama lain itu juga berhak untuk kemudian berada di kampus gitu, atau teman-teman beragama yang lain juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama berada di dalam kampus gitu. Yang itu apa yang tidak saya terasa banget sama Putri waktu itu, kok kayaknya saya milih yang PABI bukan yang ini gitu? Karena kebetulan saya juga suka baca buku gitu. Saya tahu kesejarahannya, bagaimana kemudian proses terbentukan yang lain gitu. Waktu itu kenapa bisa langsung tahu kalau yang ini salah gitu? Kira-kira Putri waktu itu diajak apa gitu? Diajak sholat. Karena dari sholatnya aja udah beda gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi kayak maksudnya sholatnya beda itu gimana? Dalam hal ritual lah. Misalnya kan kalau misalnya dari kami dari NU gitu kan, dari kecil ada yang kemudian diajari tata cara sholatnya seperti apa gitu kan. Ini tata cara sholatnya kok berbeda dengan kami, ataupun dalam ranah-ranah fikih, dalam ibadah sehari-hari gitu kok ada yang berbeda gitu. Jadi kok saya mulai merasa tidak nyaman gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang lain, yang lebih lain lagi dalam hal teologi sih. Teologi dalam hal kemudian keyakinan saat beragama macam-macam dan sebagainya gitu. Berarti waktu itu belum merasa tercuci ya otaknya? Nggak bisa tercuci saya karena sejak awal sudah punya basis pemikiran atau pandangan lah. Gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang dialami Putri ini juga disebarkan atau diajarkan ke yang lain agar tidak terjerat oleh radikalisme. Itu yang saya juga tidak ingin teman-teman saat kemudian kita ngomongin toleransi bukan kemudian kita menjelek-jelekan orang lain gitu. Dalam artian yang kita upayakan saat melakukan upaya kaderisasi ya, orang-orang terjebak dalam ekstremisme itu karena pemikiran yang kaku, karena kemudian ideologisasi yang secara penuh diterima secara mentah-mentah. Kaku atau sempit? Kaku dan sempit. Iya, kaku dan sempit. Jadi kayak naik ora iki ora gitu. Kalau tidak ini tidak gitu. Tapi kan mereka punya dalil. Kita juga punya dalil. Oh gitu. Iya. Beda dalilnya. Bedanya kita mengkontekstualisasikan dalil. Sedangkan yang lain itu mentekstualisasikan dalil. Jadi kalau dari sisi Putri itu dilihat
apa ya, nyambung nggak dengan keadaan saat ini. Kalau Iya. mereka pokoknya harus sesuai yang ada di situ gitu. Sesuai yang ada di teks gitu. Beda sih, harusnya nggak beda dong. Beda. Oh beda. Beda karena Contohnya gimana? Misalnya contohnya, sholat 5 waktu gitu. ya, Itu kan juga artinya ya harus sholat 5 waktu kan gitu. ya. Kan sama-sama sholat 5 waktu, bedanya di kalau mana? subuh kunut sama tidak gitu. Oh lah itu. Misal gitu kan. Iya kan? Ya betul. Oh gitu. Ini berarti kalau enggak kunut kafir gitu. Ya enggak juga. Enggak juga kan kunut juga enggak. Maksudnya yang berpikiran tekstual tadi. Ya itu yang tekstual Oh, misalnya. iya. Ya kan kalau misalnya saya kan Nadine ya kunut gitu kan. Iya. Kalau nggak kunut bukan berarti kafir gitu kan. Tapi yang bukan dalam tapi hal sebenarnya kafirnya. harus nggak sih, wajib nggak sih kunut? Ya kalau Yang saya dilakukan sih harus. sendiri harus ya. Harus. Oh iya. Berarti ada teman saya yang harus memperbaiki sholatnya karena nggak hafal doa kunut. Lalu apalagi? Lebih ke sini sih Pak, dalam hal kita menyikapi sesuatu gitu. Kalau misalnya dalam hal pemikiran yang berbeda dari teman-teman yang ekstrim gitu, hal-hal yang seharusnya bisa kemudian dimusyawarahkan atau hal-hal yang seharusnya bisa dipertimbangkan, dikontekstualisasikan, itu cenderung kaku dalam melihat sesuatu gitu. Misalnya saat kemudian pernah Atau saya mereka ada di hanya melihat dari sisi kelompok ya, bukan human secara universal gitu ya. Iya. Karena pernah saya sempat berseberangan pendapat saat kemudian ada isu-isu keagamaan yang kemudian dibawa, kajian keagamaan yang dibawa tanpa kemudian memperhatikan bahwasanya orang dengan agama lain itu juga berhak gitu loh untuk melakukan itu. Seringkali kan kalau misalnya orang-orang dengan pemahaman ekstrim saat kemudian bersinggungan dengan agama lain gitu kan langsung kemudian marah atau muntap gitu secara tiba-tiba gitu kan. Nah itu saya tidak sepakat akan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dia ada dalil eksklusif gitu ya. Iya benar. Tapi nyatanya mereka dengan prinsip seperti itu mereka juga bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Bisa ada di tengah masyarakat gitu ya. Iya. Artinya sebenarnya kan juga enggak mereka masih punya ini ya, masih punya rasa yang sama dengan manusia yang lain gitu loh. Bisa berjalan, bisa hidup gitu. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang kadang membuat mereka itu jadi beda dengan yang lain. Di keadaan seperti itu pernah nggak ada dirumuskan di diskusi itu? Gini loh cara untuk menarik kembali orang-orang seperti itu, sebaiknya caranya gini-gini. Pernah didiskusikan enggak? Kita bukan untuk melakukan menarik masyarakat, tapi lebih ke bagaimana kemudian mahasiswa itu karena secara real sehari-hari mereka kan juga tetap bekerja, berkeluarga. Tetapi kenapa mereka masih berpaham seperti itu? Gitu? Pernah kita diskusikan hal itu. Bahkan kita juga ada beberapa kali melakukan riset berkaitan dengan itu. Yang kemudian kita pahami di sana, bahkan juga misalnya untuk sahabat, karena memang teman-teman basisnya juga dari kampus gitu loh. Saat kemudian dari kampus yang hidupnya di kampus, saat kemudian kembali ke masyarakat, ya tugas kita untuk menyadarkan orang-orang yang ada di masyarakat gitu, atau enggak untuk menyadarkan secara sepenuhnya pun enggak bisa gitu loh. Tapi minimal kita bisa berpengaruh di masyarakat. Berpengaruh dalam artian saat kita berada di masyarakat, kita bisa menyebarkan paham Islam yang moderat gitu di masyarakat, atau minimal saat kita bergerak di dalam kampus dulu lah, karena memang ranah kita ranah kampus gitu. Tapi yang jelas ketika kita mengajak mereka kan berarti ilmu kita harus lebih tinggi. Iya. Karena mereka kan juga sangat fasih dalam beragama. Nah itu yang kemudian memang perlu dilatih sama teman-teman PMI, sahabat-sahabat di PMI, karena memang ada anggota PMI yang memang basisnya pesantren, ada juga yang tidak basisnya pesantren gitu. Nah mahasiswa-mahasiswa yang basisnya pesantren ini yang kita dorong untuk kemudian ikut aktif dalam menyebarkan paham-paham keagamaan, karena memang sebenarnya mereka kalau dibilang
fasih, bahkan mungkin bisa lebih fasih daripada orang-orang yang kemudian belajar Islam secara otodidak gitu. Sedangkan kalau teman-teman yang basisnya dari santri itu kan secara sanad keilmuan jelas, kajiannya juga kajian yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi apa ya yang membedakan rasa cinta kasih mereka dengan yang lain ya? Sama-sama ini menguasai ilmu agama. Terus yang semua agama tidak akan pernah mengajarkan hal yang jelek kan. Nah mereka tahu, tetapi kenapa kasih sayang mereka itu bisa beda gitu? Pernah diriset nggak itu? Ada yang namanya fanatisme. Itu yang mungkin membedakan. Ya mungkin kalau misalnya mahasiswa PMI kalau sama NU ya bisa jadi ada beberapa yang fanatik gitu, atau fanatik terhadap Nahdlatul Ulama, atau tapi tidak fanatik terhadap. Saya pernah dapat nasihat dari ulama, dari salah satu guru yang kemudian jadi pembina PMI juga gitu, bahwasanya kita perlu fanatik, tapi fanatiknya ke dalam. Saat kemudian kita keluar, kita harus toleran. Dalam artian oke, kita harus kaku dalam artian pakem dalam hal peribadatan ataupun dalam hal keagamaan secara ke dalam, tapi untuk keluar ya kita harus paham bahwasanya tadi seperti yang Bapak jelaskan, bahwasanya orang juga dia berhak hidup, dia berhak punya pahamnya atau beribadah dengan pahamnya, asalkan itu tidak mengganggu kita gitu, itu tidak masalah. Tapi kalau itu salah, kan di Islam sendiri ada istilah apa ya, amal ma'ruf nahi mungkar. Ya mereka bebas melakukan apa, tapi kalau kita ngelihat salah, apa nggak harus diluruskan kan gitu? Kan ada 3 cara Pak. Apa? Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan dengan perbuatan, kita bisa menegur minimal. Kalau tidak bisa menegur, minimal dari hati kita itu kemudian tidak mengamini kejahatan itu. Tidak semuanya harus dilakukan secara frontal gitu. Tapi saya juga kenal sih beberapa napi mantan teroris itu ya. Tapi sekarang juga kehidupannya normal, bahkan memberikan seminar-seminar. Artinya mereka sudah bisa mengajarkan ke masyarakat, oh kalau yang ini salah, ini benar gitu. Nah itu pernah nggak PMI bekerja sama dengan mereka gitu, atau dengan institusi Badan Penanggulangan Terorisme atau dengan kepolisian gitu? Beberapa kali memang kita berdiskusi bersama gitu dalam sebuah forum diskusi dengan mantan napiter gitu. Pernah juga kita mengadakan diskusi bersama dan kita juga dapat pandangan lain. Bagaimana kemudian radikalisme bisa berkembang, bagaimana ekstremisme bisa berkembang, bagaimana kemudian tokoh-tokoh itu bisa sadar akan kesalahan yang dilakukan di masa yang lampau gitu. Kemarin saya ke Jakarta itu ketemu sama siapa ya pas di podcastnya Refli Harun. Oh Ustadz Dewa itu. Wis Ustadz, tapi tatonya segini. Tapi kalau bicara agama sejuk gitu. Artinya kan kita sangat sulit saat ini membedakan bahwa ini orang yang memang alim gitu. Ini yang tidak gitu. Saat ini kan sangat sulit karena ya situasinya kan kayak gini. Banyak yang alim betul dalam jalur alimnya, artinya dia memang membantu orang, kasih sayangnya tinggi, tapi yang alim kadang untuk mencari popularitas, hanya mencari panggung gitu. Ada nggak, ketemu nggak ini di lingkungan organisasi Putri ini? Wah ini kayaknya vokalnya ini cuman mau cari popularitas, mau cari tempat gitu. Justru kita malah mencari orang yang mau populer gitu. Gitu. Karena di kalangan kami di keresahan kita di PMI gitu, santri banyak yang kemudian tergabung di PMI dan pintar-pintar dari berbagai basis pondok pesantren gitu. Tapi karena tingkat tawazuknya yang tinggi, itu jadi untuk berani keluar itu jarang gitu. Justru malah yang berani keluar untuk show up, untuk populer itu malah orang-orang yang hafal dalil aja gitu, hafal dalil dan kaku gitu loh. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan karena saya juga pernah belajar mengenai bagaimana Islam populer berkembang gitu ya. Bagaimana kemudian yang lebih diterima itu kan bahasa yang lebih ringkas, yang lebih
instan bisa dicerna oleh masyarakat saat ini. Sedangkan masih jarang ulama-ulama yang istilahnya menyebarkan agama yang sejuk dan damai untuk tampil di publik gitu loh. Nah itu yang kemudian justru kita dorong untuk sahabat-sahabat di PMII yang dari basisnya pesantren yang paham mengenai keagamaan, kita dorong untuk silakan tampil gitu. Nah itu yang susah gitu karena tingkat tawaduknya yang sangat tinggi di antara teman-teman gitu. Kalau saya sendiri misalnya nih, saya punya bekal agama, pengetahuan agama yang cukup, saya seneng malah ngomong gitu. Nah ini sudah punya bekal yang cukup, tapi kenapa nggak berani gitu? Nah itu karena mungkin culture, kebudayaan yang ada di dalam pesantren gitu kan, kebudayaan bahwasanya kalau untuk tampil di publik atau untuk jadi dai itu harus punya tingkatan ilmu tertentu gitu. Itu Gus Baha itu alim sekali, tapi ya mereka akhirnya kan semua orang menunggu-nunggu nih Gus Baha ini bahas apa ini, akhirnya kan mereka biar masyarakat itu juga semakin tinggi pengetahuannya. Kalau ilmunya disimpan sendiri kan nggak bermanfaat. Nah itu yang kita dorong dari teman-teman. Langsung Gus Baha gitu, yang lain langsung wah sudah sampun ada Gus Baha, biar Gus Baha pawon gitu. Kalau teman-teman santri. Nah itu berat itu. Nah itu saya beda. Kalau kemarin ngobrol sama Ustadz Dewa itu luas, ya gitulah. Sampai kadang berdialog dengan berbahasa Arab kan. Kalau saya kan nggak tahu, taunya hanya bahasa Jawa. Sama saya ya paling bahasa Jawa Indonesia. Iya, ini sejuk sih memang. Nah artinya kan hal-hal seperti itu memang ketika di-share di masyarakat ini agar masyarakat ini juga ikut bertambah ilmunya. Tapi kalau ilmu itu hanya didiskusikan di lingkungannya sendiri kan belum bisa dirasakan ke masyarakat banyak. Apa perlu diadakan pelatihan gitu, ngundang orang belajar speaking? Sudah kita adakan pelatihan waktu kemarin. Itu kita pernah menyelenggarakan yang namanya training dai milenial. Kita dorong buat teman-teman sahabat-sahabat di PMI terutama yang punya kemampuan keagamaan itu untuk silakan tampil gitu, minimal di Instagram, live Instagram, di YouTube, TikTok. Hari ini kan mahasiswa anak-anak muda sekarang banyak di sosial media gitu kan. Nah, itu kita dorong untuk di situ. Iya, saya menunggu itu soalnya. Kan jangan hanya anak muda tampilnya bawa gitar, nyanyi, jadi viral. Sekali-kali anak muda tahu-tahu tampil jadi dai gitu, viral gitu. Itu kan juga ditunggu gitu. Tidak harus yang di sisi entertain aja gitu. Berapa? Ini Mbak Putri yang pengen yang unek-unek selama ini yang baik dari sisi PMII maupun dari pribadi Mbak Putri sendiri, yang pengen dilakukan dan belum tercapai apa. Terus ada pesan juga buat masyarakat, buat pemerintah yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Kalau unek-unek sejauh ini barangkali keresahan sih, lebih ke keresahan saya terhadap pemuda hari ini gitu. Karena saya pemuda ya, dari basis pemuda gitu. Keresahan kita saat kemudian kita berada di waktu muda, kita belum akan sangat sayang waktu kita apabila kita tidak manfaatkan untuk hal-hal yang produktif gitu. Di waktu muda kita bisa kita gunakan untuk belajar banyak hal, mengeksplor banyak hal sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Apalagi ya kadang-kadang yang saya alami juga kan karena pandemi, mungkin efek pandemi yang terlalu lama gitu, seringkali bermalas-malasan dan sebagainya. Ini juga nasihat untuk diri saya sendiri gitu. Supaya untuk terus belajar dengan jangan terpaku pada suatu hal, hanya terpaku pada satu hal. Banyak ruang yang kita bisa manfaatkan untuk belajar, untuk mengekspresikan diri gitu. Dan jangan lupa untuk mahasiswa baru barangkali bisa bergabung di PMII gitu. Gitu. Sekretariatnya ada di mana? Sekretariat kami ada di Kelurahan Joglo. Kalau yang cabang, kalau di komisariat mungkin di Instagram saja. Instagramnya? Kalau ada @PMI Solo. @PMI Solo. Ya. Tergantung kampusnya. Kalau ingin lebih di kampus ada @PMI UMS, PMI UNS, PMI UNU Surakarta, sama PMI Unisri. Oh iya.
gitu. Itu bisa mendaftar dan bergabung. Iya, intinya semangat belajar dan berproses gitu kalau untuk teman-teman. Berproses menjadi mahasiswa. dai milenial. Salah satunya itu. Kalau untuk pemerintah, ada nggak ini yang pemerintah. pengen disampaikan? Ada barangkali Pengen difasilitasi dari kami dari pemuda, mungkin jelas kami di kalangan pemuda mahasiswa gitu yang bergerak itu memang kami punya keresahan gitu, punya keresahan atas kondisi hari ini, pemerintahan hari ini. Bukan berarti kita benci gitu, kita punya keresahan dalam artian kritik ataupun apapun yang lahir dari kami itu atas dasar keresahan kami saat melihat negeri ini gitu. Jadi barangkali kritikan dari kami perlu dengar gitu. Ya, jangan terlalu keras. Iya, benar. Kasihan kemarin ada yang dibanting. Intinya Tapi kalau yang didengar. turun ke jalan gitu suka ikut juga, Mbak? Ikut, tapi nggak kemudian serta-merta ikut. Kita saat kemudian memutuskan turun ke jalan harus atas dasar pertimbangan yang jelas, Gitu. diskusi yang matang juga. Ini satu hal sebelum kita tutup obrolan kita. Lebih berat ke NU-nya atau ke pemuda mahasiswanya? Artinya ke organisasi yang lain yang bersifat pemuda. Misalnya ada kan organisasi mahasiswa banyak nih. Nah, mereka bersepakat tentang sesuatu untuk disuarakan. Dan ini bertolak belakang dengan NU. Ini kira-kira PMI milih yang mana nih? Tergantung. NU-nya NU secara kelembagaan atau NU secara pemikiran. Karena berbeda NU secara pemikiran dan NU secara kelembagaan. Saya kira ya mungkin karena saya juga sama ya. NU banget. Karena beda, bisa jadi beda. Yang kan? mengeluarkan pemikiran itu kan juga dari strukturnya NU. Tapi dalam konteks mungkin ya karena kami dari pemuda juga kadang-kadang pemikiran kami berbeda dengan ulama-ulama atau kita sebutnya bapak-bapak kita di Nahdlatul Ulama. Saya rasa kalau berbeda juga tidak masalah dan kita sama-sama menghormati perbedaan itu asalkan perbedaan tidak perbedaan yang terlalu mencolok gitu. Gampangnya gini, misalnya ini BEM seluruh Indonesia, organisasi mahasiswa seluruh Indonesia memutuskan untuk turun ke jalan. Tetapi dari sisi lain NU melarang umatnya untuk turun ke jalan. Kira-kira PMI di posisi yang mana? Bisa jadi kita turun ke jalan. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi kita turun ke jalan. Tergantung kasusnya gitu. Posisinya karena memang kita mahasiswa, kita pemuda gitu. Dan beliau-beliau dari ulama-ulama, ya jelas kita sangat takzim terhadap beliau, sangat hormat terhadap beliau. Tapi ya biasalah anak muda gitu. Boleh dong. Nakal dikit. Terima kasih Putri. Sama-sama. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Sobat SN Channel, kita akhiri obrolan kita kali ini. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol lagi dengan Mbak Putri, tapi temanya lain ya. Kita pengen ngobrol tentang agama, boleh ya? Saya juga tidak terlalu pintar dalam hal agama juga sih Pak. Karena anggotanya PMI ini saya lihat ilmunya udah tinggi-tinggi. Ada teman saya karena saya basisnya bukan santri yang beneran gitu ya. Saya nyantrinya di PMII gitu. Dan tidak nyantri di pondok pesantren yang lama gitu. Barangkali bisa ada teman yang kemudian mau belajar agama. Iya, biar saya juga terima kasih mau biar teman-teman produksi saya ini nggak tersesat. Sobat SN Channel, kita akhiri podcast Merah Putih kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.